Dapatkan jawaban kebutuhanmu bersama Almas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aisters, kembali lagi di Almas Duki Inside, edisi alumni menyapa. Saatnya tukar cerita dan ambil insight-nya. Oke, kali ini kita akan ngobrol insight bersama alumni angkatan pertama juga. Oke, boleh nih kita say hello dulu, sapa-sapa Aisters-nya dan kenalan. Kira-kira sosok siapa ya yang hadir kita? Halo Aisters, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Nizar. Saya lulus tahun 2023 di Almas Duki dan menjadi angkatan pertama. Saat ini sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Akuntansi Syariah. Sedang menempuh di semester 5. Oke, menuju terakhir ya semester 5. Iya, betul. Luar biasa. Oke, terima kasih lo udah sempat datang ke sini untuk berbagi cerita dengan Aisters dan juga adik-adik yang lain. Ya, Oke Lutfi, jadi gini nih, kita akan cerita-cerita nostalgia dan juga pengalaman-pengalaman kamu. Nah, yang pertama nih, kita nostalgia dulu ya. boleh. Nah, Lutfi ini kan sebagai angkatan pertama nih di Almas Duki. Kira-kira ada perasaan takut, khawatir, atau gimana perasaannya sebagai angkatan pertama pokoknya yang belum punya kakak kelas? Wah, sebetulnya banyak Bu itu tuh. Jadi angkatan pertama itu harus jadi contoh yang baik lah. Belum lagi gak ada kakak kelas, jadi istilahnya mungkin gak ada yang nunjukin arah gitu. Terus kalau misalkan ada SNBP yang masuk kuliah jalur rapot itu kan belum bisa gitu sebagai angkatan pertama gitu. Ya, jadi di situ mungkin harus berjuangnya ya lewat UTBK gitu. Mungkin itu salah satunya mungkin. Oke, terus untuk memenuhi perasaan kamu yang aduh aku gak punya kakak kelas nih, tanya-tanya ke siapa, apa yang biasanya lo dilakukan bersama teman-teman yang lain? Kalau dilakukan sama teman-teman sebetulnya ya lebih dibawa enjoy aja sih gitu. Ya terus kalau ada sesuatu mungkin bisa didiskusikan gitu sama guru-guru atau muslim-muslimahnya mungkin seperti itu. Oke, jadi siapa nih guru yang ataupun ustadz-ustadzah yang biasanya dijadiin tempat cerita kamu, curhat kamu dari kegalauan-kegalauan karena gak punya kakak kelas? Sebetulnya ya random aja sih ya, kayak misalkan contoh kalau misal ada Ustadz Iqmal misalnya, nah ya mungkin cerita dengan Ustadz Iqmal atau mungkin Ustadz Mukhtar. Ya kalau sama musrib mungkin musrib saya waktu itu dari waktu kelas 4 itu Ustadz Rizik misalkan, terus ada lagi misalkan sama sempat juga sama Ustadz Faizi, terus juga cerita sama ini Ustadz Agam, dan banyak lah pokoknya kalau soal cerita-cerita gitulah. Berarti kegalauan kamu nggak punya kakak kelas buat jadi tempat tanya-tanya pengalaman, kamu curahkan ke guru-guru dan ustadz-ustadzah. Ya betul, mungkin seperti itu. Oke, kira-kira tempat spot favorit kamu selama di Almas Duki di mana? Tempat favorit ada di lapangan, terus juga sama di lorong yang dekat auditorium. Lorong dekat auditorium. Ya, ada betul. apa di sana? Biasanya ngapain? Biasa suka nongkrong-nongkrong gitulah kalau misal lagi istirahat gitu kan, sambil nunggu jam masuk. Biasanya di situ suka nongkrong. Apa jangan-jangan ada makanan khas yang diburu ketika istirahat di sana? Enggak juga sih sebetulnya. Enggak random ada. gitu. Random. Iya. Oke, itu ya di spot depan auditorium. Iya. Waktu pertama kali Lutfi datang ke Almas Duki itu sebetulnya keinginan Lutfi atau dari orang tua? Keinginan sendiri. Wah, serius? Iya, keinginan sendiri. Wah, kamu cari-cari informasi dari Almas Duki itu di mana? Sebetulnya dapat info itu dari paman saya sebetulnya. Ada ini Almas Duki baru dibuka gitu. Nah, ya udahlah di situ saya wah kayaknya menarik ini. Minta ridho restu orang tua gitu. Gimana ini kalau daftar sekolah di sini gitu. Oh ya udah boleh. Langsung aja masuk gitulah. Dan akhirnya bismillah dengan ridho mama papa masuk ke Almas Duki ya. Oke. Kemudian apa sih yang bikin kamu begitu yakin? Kan kamu tahu ya di Almas Duki misalkan dulu
ini belum ada kakak kelas nih, ini angkatan pertama nih aku gitu. Apa yang bikin kamu mantap dan yakin sama Mas Duki? Mungkin dari beberapa program unggulan mungkin ya bisa disebutnya mungkin ya. Oh, kamu Kayak sampai misalkan, ngepoin ke hal itu? ya kayak di Wah. brosur itu kan sempat lihat kayak ada program tahwasus sampai 30 juz, terus leadership, yang terus lagi program bahasa, mungkin ada yang lain-lainnya juga. Nah, mungkin itu di situ jadi ya mungkin tertarik itulah saya itu untuk sekolah di Almas Duki ini. Dan itu kamu ngerasa butuh akan itu semua? Iya, betul. Perlu. Berarti kamu sebagai dulu sekolah meskipun enggak di klaster Al-Azhar tetap menghafal Al-Quran juga? Iya, tetap menghafal. Luar biasa ya. Oke. Dari sekian program unggulan yang sangat kamu rasakan manfaatnya sekarang ketika jadi alumni, kira-kira apa? Yang sangat bermanfaat itu salah satunya ada program bahasa. Nah, sekarang itu kan jadi apa ya namanya, ada lagi program kayak tes TOEFL sama bahasa Arab gitulah di UIN itu. TOEFL ya? Ya, TOEFL sama ya. Jadi sangat membantu gitu, nggak terlalu berat gitu kan. Jadi tinggal ngikutin, ngulang gitulah ketika ada program dari universitas itu. Mungkin seperti itu. Nah, sama di program yang setoran Al-Quran itu. Nah, jadi di sana kan ternyata harus ada praktikum tahfidz sama praktikum tilawah. Nah, di mana itu ngebantu banget gitulah. Gitu. Iya. Kamu sekarang di perkuliahan juga ada tahfidz sama tilawah juga? Iya, betul. Untuk syarat kelulusan itu. Oh, iya betul sekali ya, kata UIN Iya. Universitas Islam Negeri ya, gitu, harus terjadi persyaratan ya? Iya. Nah, mungkin sama program tahfidz Quran. Nah, di mana kan di UIN itu salah satu untuk syarat kelulusan ada namanya praktikum tilawah sama praktikum tahfidz. Nah, itu sangat kebantu banget gitulah untuk saya gitu. Oke. Kemudian waktu Lutfi ini masuk ke UIN, waktu itu jalur apa? Kan belum ada kelas ya? Iya. Untuk jalur masuk itu UMPTKIN. UMPTKIN. Iya. Itu semacam SNBT kayak gitu? Iya, SNBT. Cuman kalau secara soal sih ya lebih gampang gitulah dibanding SNBT. Oh, wow. Sekalipun kamu nggak punya kakak untuk ditanya pengalamannya, kamu waktu latihan buat persiapan seperti itu dengan siapa? Nah, untuk persiapan itu sebetulnya ya udah ada di program gitu kan. Jadi di klaster saya nih, dulu kan di IPS. Nah, ada juga kayak bimbingan gitulah. Nah, itu tuh untuk persiapan ya untuk UTBK itu. Kayak misalkan ada ngerjain tryout. Nah, itu tuh jadi bisa ke gambar gitulah. Oh, nanti perkiraan untuk tes ujian nanti itu seperti ini. Nah, jadi bisa lebih dipersiapkan gitu, mungkin seperti itu. Oke, ngebongkar tips and trick juga untuk menjawab soal sekian dengan waktu sekian gitu. Iya, betul. Coba kamu masih ingat nggak siapa guru-guru yang mendampingi kamu waktu itu? Kalau matematika itu Ibu Desi, terus ekonomi Pak Jajang. Nah, terus kalau itu yang guru-guru ini ya yang ngebimbing itu supaya apa ya, jadi untuk bisa masuk tes terus mungkin bermanfaat gitu lah di masa kuliah. Nah, kalau misal guru-guru yang waktu itu ngajar, mungkin saya yang sebetulnya banyak, kalau disebutin salah satu-satu mungkin terlalu panjang nantinya. Mungkin kalau ada Bu Rosi, guru bahasa Indonesia, terus ada Miss Yulan bahasa Inggris, terus banyak pokoknya mungkin bisa disebutin satu-satu. Mungkin ada Bu Ica dari BK itu, terus ada lagi Ustadz Muhtar mungkin itu dulu pernah sempat bahasa Arab mungkin. Oke. Kenapa ngambil jurusan akuntansi syariah? Sebetulnya ini tuh ceritanya lumayan sedikit panjang gitu ya, karena awalnya itu nggak kepikiran ke akuntansi gitu. Sudah awalnya milih ke bisnis digital di Unpad. Nah, cuman karena waktu itu tuh sebelum UTBK itu ada Telkom University itu ngebuka apa ya, jalur prestasi gitu atau apa gitu. Waktu itu lupa saya. Nah, di situ saya ya daftar gitulah.
milih jurusannya itu manajemen bisnis teknologi informasi. Nah, setelah keluar pengumuman, ternyata saya itu dinyatakan apa ya namanya, lolos disarankan. Nah, itu tuh akuntansi. Nah, dari situlah saya nanya-nanya akuntansi itu gimana ke orang tua, terus juga ke saudara, bahkan ya ke guru juga gitu. Nah, dari situlah wah sepertinya menarik juga gitu untuk masuk akuntansi. Nah, mungkin seperti itu. Oh, berarti sebelumnya memang belum terpikirkan mau ke arah jurusan itu ya? Iya, betul. Tapi kalau Ibu tebak kayaknya Lutfi ini tipikal orang yang siap untuk menghadapi tantangan. Makanya tadi dicoba. Iya. Dan gimana? Alhamdulillah bisa enjoy mengikuti. Ya, alhamdulillah. Walaupun ya memang pasti ada aja gitulah yang mungkin bisa dikatakan berat atau berliku-liku gitulah. Oke. So, apa yang bikin kamu ngerasa vibes perbedaan yang sebelumnya jadi santri di sekolah dengan keterbatasan waktu, gak kayak sekolah-sekolah lain yang punya waktu habis sekolah dia bisa ngapain aja, kamu kan ada kegiatan di boarding nih. Iya. Nah sekarang nih jadi mahasiswa, kamu yang menentukan waktunya. Apa perbedaan yang kamu rasa dari transisi perubahan itu? Wah, sebetulnya banyak banget sih Bu. Dari misal dari bangun sampai ke tidur itu ya banyak lah gitu perbedaannya. Kayak misal kalau biasa di boarding itu kan suka ada bel gitu. Kalau persiapan untuk sholat subuh, terus sholat berjamaah, udah gitu kan dilanjut lagi setoran hafalan, belum lagi terus piket, mandi, sarapan, sholat duha, baru berangkat ke sekolah gitu. Nah kalau di sekarang jadi mahasiswa itu ya gak ada yang bangunin gitu kan, bangunin paling ya pakai alarm gitu. Terus sarapan juga ya ngatur sendiri gitu kan, jadwal juga ya tergantung gimana dari sananya gitu, dari jurusannya kan. Oh misal jam sekian, nah, tinggal kita atur sendiri gitulah. Mungkin itu sih perbedaannya dari segi kedisiplinan sama manajemen waktu. Oke, berarti waktunya untuk menerapkan ke dalam kehidupan ya. Kalau sebelumnya kita dibentuk di boarding, sekarang kita yang membuat program itu sendiri. Iya betul, jadi mengaplikasikannya gitu. Aplikasikannya betul. Oke, kalau ngomongin tentang perkuliahan nih, dulu kan di boarding karena kegiatan itu full di area sekolah boarding. Dengan sekarang waktu yang kamu tentukan sendiri, ada hal-hal masa-masa ketika libur atau apapun itu kamu gali pengalaman lebih di jenjang perkuliahannya dengan ikut A, B, C, D seperti itu? Oh mungkin kalau untuk sekarang ikut masuk ke himpunan mahasiswa mungkin. Jadi di departemen seni kebetulan alhamdulillah saya diamanahi menjadi sekretaris departemen. Wah luar biasa. Kalau dulu di Almas Tuki ikut organisasinya apa? Di BES mungkin menjadi anggota Kemiba, Kementerian Minat Bakat. Ya. BES boleh dijelasin nggak? Itu kira-kira apa? Barangkali Aisters belum tahu. Wah apa tuh BES is the best? Oke, mungkin BES itu kepanjangan dari Badan Eksekutif Santri Terpadu, yang bisa secara umumnya itu ya OSIS mungkin ya kalau di sekolah umum itu, mungkin seperti itu. Badan Eksekutif Santri Terpadu. Ya. Oke, santri terpadu. Berarti ada beberapa jenjang santri di sana yang ikut di BES. Iya, ada yang dari jenjang SMP sama SMA juga itu. Oh, di bareng-bareng di sana. Iya. Oke. Itu barangkali dari pelatihan kepemimpinan kamu ya, Iya, yang betul. pada akhirnya dilanjutkan, disalurkan lagi di jenjang perkuliahan. Iya, betul. Oke, Lutfi. Kalau dulu kan Almas Tuki pasti sering ngedenger bahwa kita itu di Almas Tuki selalu diingatkan dan bahkan ditanamkan ya bahwa kita adalah seorang atau sosok insan cendekia, pemimpin, pribadi Qurani. Itu adalah doa sekaligus jalan juang kita sampai akhir hayat kita ya. Iya, Nah, betul. kalau diingat-ingat dengan kehidupan sekarang, kira-kira ada relevansinya nggak? Wah iya, saya sebagai insan cendekia saat ini saya sedang ini, sebagai pemimpin saya ini, seperti itu ada? Wah, itu sangat relevan gitu Bu ya. Dari mulai insan cendekia, di mana di dunia perkuliahan ini harus lebih berpikir secara kritis gitu. Di mana
secara mungkin dari tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dilakukan mungkin lebih mendalam gitu, lebih spesifik, bahkan ya lebih berat gitu lah Bu dibanding tingkat SMA apalagi misal SMP gitu. Lalu pemimpin ini ya tidak dimulai dari memimpin diri sendiri gitu. Seperti misalnya memanage waktu. Nah, di mana harus dari bangun sampai ke tidur itu harus ya bisa diatur gitu. Kapan misalkan kita melaksanakan sholat, ibadah, terus mengerjakan tugas, atau misalkan mungkin sarapan dan lain sebagainya. Nah, itu tuh harus ya bisa ditanamkan lah gitu dalam diri. Karena kalau enggak nanti mungkin untuk proses tahap-tahap selanjutnya mungkin akan menjadi lebih rumit begitu. Pribadi Qur'ani ini luar biasa gitu ya, mungkin bisa dikatakan berat gitu karena harus mencerminkan pribadi yang sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, mungkin seperti itu. Berarti bisa dibilang sekalipun sudah berstatus sebagai alumni dari santri murid Al-Masduki, tapi nilai-nilai itu masih terpegang teguh ya dengan kehidupan yang sedang dijalani. Iya, betul, dan itu harus dipertanggungjawabkan gitulah, karena kan sebagai alumni terus pernah menuntut ilmu di Al-Masduki, ya harus dipegang prinsip tersebut, mungkin seperti itu. Iya, betul sekali, luar biasa. 3 kata dong buat menggambarkan Al-Masduki. 3 kata untuk menggambarkan Al-Masduki: disiplin, berani, bermartabat. Disiplin, berani, bermartabat. Oke, luar biasa. Ngomongin tentang berani, kayaknya Ibu teringat dengan Mars Al-Masduki deh. Kira-kira Lutfi masih ingat nggak Mars Al-Masduki? Masih sih. Coba, mana lirik bagian mana yang paling terbenam dalam hati? Atau mau nyanyi dari awal sampai akhir? Nggak perlu. Oke, boleh deh cerita di bagian mana yang paling terngiang? Paling terngiang itu di semangat terus berkarya, tak pernah putus asa, sama disiplin, berani, pantang menyerah, ikhlas, tunaikan amanah. Luar biasa. Boleh deh nyanyiin sedikit aja di bagian itu? Waduh. Ajakin Ayuster buat mengenal Mars Al-Masduki. Semangat terus berkarya, tak pernah putus asa, bermimpi, bercita-cita, menggenggam dunia, bersama-sama maju dalam barisan, satukan kekuatan, hadapi tantangan, taklukkan rintangan, untuk raih masa depan. Salihul akidah, salihul ibadah, tegakkan akhlakul karimah, disiplin, berani, pantang menyerah, ikhlas, tunaikan amanah. Allah adalah tujuan kita, Rasulullah tauladan kita, Al-Quran adalah pedoman kita, ikhtiar jalan juang kita. Dari Al-Masduki kita berjuang, wujudkan generasi pemenang. Dengan Al-Masduki kita berkhidmah untuk Indonesia berkah. Wah, amin, Allahumma amin. Lutfi matanya berkaca-kaca sekali ya. Terharu barangkali ya dari segi lirik lagunya gitu ya. Dari lirik Marsnya aja itu memang jadi penguatan ya bagi kita semua, khususnya bagi Lutfi. Luar biasa sekali, ya, masih teringat ya. Dan terngiang tentunya ya. Iya, betul. Di Al-Masduki ada pengalaman unik atau pengalaman-pengalaman yang dirindukan gitu, pengen balik lagi ke masa itu? Pengalaman dirindukan mungkin waktu perpulangan mungkin. Iya, itu ditunggu-tunggu sama santri ya. Gimana tuh kalau perpulangan? Perpulangan biasanya kan suka ada ini masak mie gitu, terus makan bareng-bareng. Oh, tradisinya begitu dengan teman hujroh. Iya. Masak mie bareng-bareng sama ustadznya juga? Ya, bisa sama ustadznya atau kalau ada gitu ustadznya mungkin. Terus sebetulnya banyak sih Bu kenangan-kenangan yang pengen balik lagi itu. Oke, waktu kemarin main ke Al-Masduki semua memori tiba-tiba keinget pasti ya. Oke Lutfi, ada cerita-cerita yang cukup berkesan ataupun jadi semacam gini ya jadi mahasiswa ternyata kayak gitu. Kalau boleh shock lagi lah dari santri menjadi mahasiswa. Kalau itu sebetulnya
Mungkin dari awal dulu deh, dari pertama kali mulai dari masa pengenalan mungkin. Dari namanya di sana tuh PBAK. Nah, di sana tuh langsung gimana gitu ya, pertama kali masih bisa dikatakan awkward gitu lah, kayak masih canggung gitu sama teman seangkatan itu, jadi masih malu-malu gitu kan, kayak perkenalan atau apa. Nah, terus pernah waktu hari pertama itu apa ya, dulu tuh sama temen. Nah, kan ada hari kedua kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba ada yang manggil gitulah. Ya, karena masih belum kenal kan, kirain itu maba gitu, sama-sama seangkatan. Nah, ternyata setelah dilihat lagi, loh kok ini mah kayak belum pernah ketemu gitu kan, pakai baju putih gitu kan, celana hitam. Nah, untung ya tadinya udah mau gitulah, disapa, diajak bercanda dan sebagainya gitu. Pas ya, tapi untungnya belum gitu. Tapi gak jadinya Pak? Iya. Jadi pikir-pikir dulu, aduh sapa jangan sapa. Iya. Takut. Untungnya gitu belum kan. Tadinya udah mau diajak bercanda gitu kan. Cuman setelah dilihat-lihat lagi, oh ini mah kakak tingkat ternyata. Jadi. Iya, gak jadi. Putar balik. Iya. Ya ampun. Lutfi boleh dong kasih pesan-pesannya buat adik-adik yang ada di Almas Duki? Mungkin pesan-pesan untuk adik-adik di Almas Duki, tetaplah semangat, jangan menyerah, teruslah berikhtiar, jangan lupa untuk selalu berdoa mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap langkah yang kita lakukan itu akan menjadi berkah dan juga bermanfaat apabila segala sesuatunya itu melibatkan Sang Pencipta. Mungkin seperti luar itu. biasa sekali. Dan barangkali dari pengalaman Lutfi ini kita bisa semakin sadar ya, bahwasannya ternyata Allah tuh ngasih kita tuh bukan apa yang kita ingin, tapi apa yang kita butuhkan. Ya, dan betul. makanya Lutfi ketemu di Almas Duki. Ya. Oke. Lutfi boleh dong kasih kata-kata, kalau tadi kan buat adik-adik di Almas Duki ini Aisters juga harus kita sapa, boleh kita kasih kata-katanya juga buat Aisters? Oke, boleh. Buat Aisters mungkin yang ingin melanjutkan jenjang ke selanjutnya, misal di tingkat SMP, tingkat MA dan selanjutnya, mungkin di Almas Duki ini merupakan pilihan atau yang menarik. Nah, karena di Almas Duki ini terdapat beberapa program unggulan yang tentunya sangat membantu untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, seperti misalnya ada program tahfidz Al-Quran hingga 30 juz, lalu ada program bahasa, lalu juga ya seperti pendisiplinan di boarding, bahkan di sekolah juga. Nah, itu tuh sangat bermanfaat gitu untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Nah, Almas Duki ini menjadi sebuah jawaban mungkin bagi Aisters yang sedang mencari sekolah, mungkin seperti itu. Dapatkan jawaban kebutuhanmu bersama Almas Duki. Wow, luar biasa. Oke, Aisters, demikian sharing session bersama Lutfi. Saya Siti Sundus, pamit undur diri. See you next time.